Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Ngopi Serputan, kembali lagi bersama saya di akun YouTube Hikmat Channel. Di sini alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan yang ke-25. Alhamdulillah kita tinggal 5 hari lagi insya Allah, atau 4 hari lagi. Kalau puasanya 29, kalau kita genap 30, kita berarti kurang 5 hari lagi. Mudah-mudahan kita bisa selesai di bulan Ramadan ini sampai akhir, dan kita bisa mendapatkan kemenangan, meraih kemenangan di bulan Hari Raya Idul Fitri. Di sini masih sama dari Profesor Kiai Haji Muhammad Shafi Abdul Karim, tanya jawab agama Islam, masih tentang pernikahan. Nah, di sini tentang dunia pernikahan atau bab menikah, bab perkawinan. Nah, di sini ini ada pertanyaan dari Bapak Hugeng Bojonegoro. Ini dari Bapak Hugeng Bojonegoro. Pernyataannya, seorang remaja telah menginjak masa pubertasnya. Nah, masa pubertas itu, remaja itu adalah kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan itu sudah haid. Nah, haid dan mimpi basah ini tidak tergantung umurnya. Ada yang kalau perempuan itu haid itu ada yang kelas 4 SD, ada yang kelas 5 SD sudah haid, bahkan ada yang kelas 6 SD baru haid. Seperti itu. Nah, terus kalau laki-laki pun dengan ditandai dalam mimpi basah, ini masuk dalam pubertas, anak yang masuk dalam kategori remaja. Sering-sering hidupnya merasa risau dan gelisah si remaja tersebut. Ingin selalu melepaskan diri dari segala bentuk ikatan sosial maupun lingkungannya. Pikirannya membara, melamun membayangkan kehadiran seorang wanita idamannya, guna memperindah dunia hayalannya bersama lamunannya. Dia melakukan onani atau masturbasi agar diperolehnya puncak lamunan yang memuaskan. Nah, di sini ada lelaki yang memang baru menginjak remaja, baru menginjak pubertas, dan pasti yang namanya orang pubertas remaja itu rasa ingin tahunya luar biasa. Nah, akhirnya untuk melampiaskan hal tersebut itu menghayalkan perempuan, kalau bagi laki-laki, kalau bagi perempuan menghayalkan laki-laki idamannya, yaitu terus akhirnya yang laki-laki itu melakukan sesuatu hal seperti onani ini tadi, mengeluarkan sperma dengan sengaja. Nah, jadi di sini kalau laki-laki yang namanya onani, kalau perempuan namanya masturbasi. Jadi di sini berbeda. Nah, ini melamunkan seorang sosok yang lawan jenisnya. Nah, kalau tidak diikuti dengan iman, tidak diikuti dengan kegiatan-kegiatan yang positif, pasti akan terjadi sesuatu hal yang seperti itu. Nah, terus di sini pertanyaannya, bagaimana? Pertanyaan pertama, bagaimana hukum beronani atau masturbasi? Nah, di sini jawabannya, onani yang dilakukan sekedar melampiaskan nafsu dan berpuas-puas diri, maka hukumnya haram, dilarang oleh agama. Ini jelas. Jadi mengeluarkan sperma dengan sengaja itu dilarang oleh agama, itu dosa besar, okay? Itu dosa. Jadi kita tidak pada tempatnya. Jadi kita harus menunggu sampai kita menikah agar kita bisa melakukan atau melampiaskan nafsu kepada istri sahnya, bukan dilakukan dengan sendiri. Kalau laki-laki onani, kalau perempuan masturbasi tersebut. Jadi kita harus benar-benar membatasi diri, atau bukan membatasi diri, kita harus benar-benar membatasi otak kita agar tidak melakukan atau memikirkan hal-hal yang aneh-aneh seperti itu. Nah, terus di sini pertanyaan kedua, dapatkah perbuatan tersebut disamakan dengan zina? Nah, perbuatan onani tak dapat disamakan dengan zina dalam hukumnya. Tetapi dalam hal dosanya, onani sama dengan zina kering dan zina tak langsung, karena akibatnya dapat merusak jiwa dan pikiran orang yang melakukannya. Kalau orang sering onani, sering masturbasi, itu otaknya pasti akan semakin turun, semakin menurun kualitasnya. Dan kalau saya membaca di internet, di TikTok, terus dari dokter-dokter, pakar-pakar dokter yang tentang kesehatan, itu memang kalau sering melakukan onani, melakukan masturbasi, itu menurunkan daya tahan tubuh, daya pikiran kita menurun,
kekebalan fisiknya kita juga menurun, cepat capek, cepat lelah dan sebagainya, ngantukan dan sebagainya, dan membuat pola hidup kita itu menjadi berantakan. Yang harusnya tertata dengan rapi, pola hidup akan lebih berantakan. Nah itu kata dokter seperti itu. Maka dari itu kita perbanyaklah ibadah, perbanyaklah mempertebal iman, banyaklah membuat kegiatan-kegiatan yang positif agar terhindar dari perbuatan hal tersebut. Kalau kita sering lamun, kita sering menyendiri di kamar, itu pasti kita menghayalkan sesuatu hal yang bukan-bukan. Maka dari itu diempet sampai kita nanti menikah, terus kita bisa melakukan sesuatu seperti itu dengan istri sah kita atau suami sah. Jadi agar malah mendapatkan pahala yang sangat besar kalau dengan pasangan yang sah. Oke, jadi sekian apa yang saya sampaikan ini. Bila ada kurang lebihnya silahkan, kalau ada kurangnya bisa diberikan di dalam kolom komentar, berikan koreksi di dalam kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.